Kembali dibuka Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda mitra bisnis. Kelakuan para turis asing di Bali makin mengkhawatirkan. Masih saja banyak warga asing yang membuka usaha di Bali tanpa visa kerja. Tidak hanya itu, mereka juga seringkali tidak sopan dan melanggar hukum. Salah satu kasus terakhir adalah turis asing yang mencuri truk dan membuat kegaduhan hingga merusak infrastruktur jalan tol di Bali. Apa yang sebaiknya dilakukan terkait masalah ini? Apa komentar Anda? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Saya pikir memang Kapolda yang ditempatkan di Bali itu mesti mengerti ya adat budaya Bali, kemudian mengerti hukum sudah pasti. Jadi sehingga kalau turis asing itu punya gelagat yang tidak baik dari awal, itu sudah mulai ditertibkan gitu. Nah, begitu juga dengan kapolresnya. Jangan sampai para pimpinan polisi atau penegak hukum yang ada di sana itu tidak mengerti, sehingga terjadi seperti sekarang. Mulanya hanya menjadi turis, lama-lama membuka usaha ilegal, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan. Kan kalau di Jakarta sekalipun kalau ada pendatang yang tidak punya KTP, bikin usaha tidak jelas peruntukan dan segala macam juga akan ditangkap. Nah, apa sampai di beberapa tempat di Bali itu terjadi seperti ini, berarti ada kelalaian ya dari polsek atau polresnya itu. Nah, ini bisa saja disebabkan karena yang menjadi komandan-komandan itu tidak peka dengan adat budaya Bali dan hukum yang harus ditegakkan. Terima kasih. Harus tahu diri, infrastrukturnya bagaimana untuk itu pengamanan dan sebagainya. Karena kita kan harus punya antisipasi sehingga tidak ada penyelundupan misalnya tadi kerja ilegal dan sebagainya. Nah, untung ini masih ada Mbak Dukun, baru cuma nyolong truk bisa nyolong pesawat itu. Di Bali juga ada kan, ada RT RW kelurahan. Kalau ada orang barat datang, didata. Dia mau usaha apa di situ diperiksa dulu. Udah ada belum izin usahanya? Kalau di lapangan terbang juga ada selebaran. Siapapun orang asing yang datang harus mendaftar izin usahanya, nggak boleh sembarangan. Jadi hukumnya harus tegas dan jelas. Kalau di luar negeri sih nggak ada yang berani, apalagi Singapura, buang ludah aja didenda. Di taman ketinggalan barang aja nggak ada yang berani ambil. Dan di sini mah di jalanan semua kotor, buang itu botol-botol minuman anak-anak tuh lempar di jalanan semua banyak, nggak mau dibersihin lagi, padahal bayar tiap bulan kebersihannya. Gitu aja Bu. Ya cukup prihatin ya, cuman saya kan pernah beberapa kali ke Bali, cuman memang ya kita tahu lah kalau di Bali itu destinasi wisata dunia, cuman untuk wisatawan luar negeri yang kelas 2, nggak mungkin kelas 3 lah. Jadi kalau orang yang berpendidikan, educated, orang-orang luar negeri educated, berpendidikan dan punya uang, itu Bali itu bukan menjadi destinasi utama wisata mereka. Jadi ya itu, di Bali itu yang datang itu ya wisatawan grade 2 hingga grade 3. Kalau namanya keramik ya KW2 sama KW3-nya, bukan KW1. Jadi ya itu wajar. Mereka yang ke situ itu bukan orang yang berpendidikan dan bukan orang yang berpendidikan dan berpenghasilan bagus dan beretika bagus. Karena mereka mungkin yang datang itu ya orang-orang yang pekerja kasar, yang di negara asalnya mungkin kerja-kerja buruh, ya mungkin karena mereka mau liburan yang murah. Ya Indonesia merupakan salah satu tujuan yang murah gitu. Nah, terkait masalah jualan usaha-usaha mereka itu, saya juga pernah lihat itu mereka itu rata-rata jualnya itu barang-barang yang dari negara mereka. Jadi bukan barang-barang di Indonesia yang didapat dijual jadi yang mereka jual itu adalah barang-barang dari negara mereka dijual untuk eksklusif kepada wisatawan di negara mereka sendiri. Kayak mungkin minuman keras di negara kita nggak ada, dia mungkin datangnya dari luar negeri, dia dari negara dia jual ke rekan-rekan negara dia, mungkin kayak Australia, di Australia di sini nggak ada, dia datangnya dari Australia kan dekat, nah dia jual lagi ke teman-teman dia. Demikian juga makanan kayak di Indonesia juga, luar negeri Indomie itu dianggap ilegal loh.
Karena Indomie itu dijual untuk warga negara Indonesia aja, TKI Indonesia yang udah terbiasa tes lidahnya Indomie, dia maunya Indomie, nggak mau dia mie instan dari negara lain. Nah itu apa dibilang ilegal? Indonesia, warga negara Indonesia jualan di Arab misalkan, dia jual Indomie kan sesama warga negara mereka sendiri gitu. Apa itu ilegal? Nah itu yang perlu didalami masalah ini. Terkait memang ada yang ugal-ugalan nyolong mobil, nah itu masuk saja ke ranah pidana. Jadi cukup diproses saja pidana. Kalau yang usaha-usaha itu saya rasa mereka nggak bakal berani lah, karena mereka itu kan warga negara asing, mereka juga nggak bakal berani mau ngambil barang-barang yang umum, karena mereka pasti kalah bersaing. Jadi mereka itu ngambil barang dari negara sendiri untuk dijual kepada wisatawan yang berasal dari negara mereka sendiri. Itu aja, terima kasih. Iya, itulah tandanya orang asing itu tidak menghargai negara kita, Bu. Ya. Itu intinya. Kenapa bisa begitu? Karena hukum di negara kita itu memble, gitu loh. Jadi itu yang pokok permasalahannya, yang ibu pertama bilang begini. Kenapa nggak ada izin kerja bisa buka kerja? Nah, mestinya kalau udah begitu kan langsung dirahasia, langsung ditindak tegas, langsung dihukum, langsung didenda. Kalau Singapura meludah aja didenda sekian. Nah, kalau di sini kalau kayak begitu ya gampang, denda saja. Sekali dua kali viralkan. Coba pengen tahu dia mau berani begitu lagi apa enggak. Kalau dia masih lakukan itu, masukin ke sel 2 hari 3 hari, biar teman-temannya melihat itu. Tapi masalahnya petugas hukum kita, polisi kita ini bisa jalannya bener apa enggak. Jangan-jangan mereka juga dikasih uang tip diem. Orang desanya, mungkin lurahnya lah, camatnya dikasih uang tip diem. Jadi artinya hukum kita ini nggak punya wibawa. Jadi orang asing seenak-enak perutnya lakukan itu. Nah coba kalau sekarang mereka datang dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang memang melanggar hukum ditindak, nggak usah takut, Mbak. Kalau itu memang menyalahi aturan, melanggar aturan lalu lintas kayak ketertiban umum, kayak mau dia orang asing, orang lokal ya ditindak tegas. Hukum baru punya wibawa, baru orang salut sama negara kita. Nah kalau kayak begini, ya artinya kita jadi bulan-bulanan, kan malu dong kalau begitu. Ya, saya mendengar pembicara sebelumnya itu memang semuanya benar ya. Cuman saya mau nambahin sedikit, Bu. Iya. Kita ngomongin wibawa, Bu, wibawa. Petugas kita itu tidak berwibawa. Kita sendiri, kita juga harus menyalahkan masyarakat lokal di situ. Saya tahu sekali Bali itu banyak sekali kayak di Seminyak, di mana itu toko-toko butik. Itu pemiliknya adalah bule. Bule dari Eropa, bule dari Australia, bule dari mana. Tapi mereka kan tidak bisa memiliki usaha atau tempat usaha sebagaimana mestinya orang lokal, tapi mereka membayar orang lokal dan orang lokalnya itu mau dibayar, ya mengatasnamakan dan sebagainya. Mereka mau meminjamkan diri mereka untuk menjadi boneka pemilik asing itu. Saya melihat itu kasihan sekali, orang itu tidak mengerti hukum apa bagaimana. Nah, saya juga menyalahkan petugas imigrasi, beraninya cuma sama orang lokal. Di Jakarta kita datang bawa barang digeledah dan sebagainya, biaya cukai. Nah mereka sebagai orang asing, mereka bebas banget dan sangat bebas, liar sekali. Saya melihat di TV, saya jengkel bagaimana kepolisian kita diinjek-injek. Saya sering berpergian ke luar negeri. Saya ini orang hobi traveling, tapi saya tidak berani di luar negeri itu membawa apa yang dilarang. Saya tidak akan bawa karena saya itu takut dideportasi. Contoh ke negara tetangga kita di Australia, Bu. Kita bawa buah-buahan, 1 biji pisang saja Ibu bawa turun dari pesawat, itu akan didenda dengan dolar mereka mahal sekali. Saya rasa ya kita harus seperti mereka, Bu. Punya peraturan, dipertegas. Jangan hanya beraninya sama orang lokal. Kita bawa barang digeledah, diperdanda.
mereka ya sebagai petugas imigrasi dan petugas bea cukai di bandara itu mereka itu tidak berani sama orang asing. Bahkan mereka bisa sangat bebas bawa apa saja masuk ke Indonesia. Itulah kesalahan kita, Bu. Petugas imigrasi, kita deportasi dong, Bu, mereka. Kita harus berani menolak mereka karena kita ini bukan negara yang boleh dibilang kayak dianggap apa sih, kita memang negara tidak kaya ya, tapi kita ini harus punya harga diri sebagaimana yang diterapkan negara-negara lain, Bu. Saya sangat kecewa, Bu, karena saya orang Indonesia tapi saya diinjak-injak. Cuman itu di Bali, coba di Jakarta, Bu. Saya rasa mereka tidak akan seperti itu, Bu. Tentunya saya bilang kembali lagi penegasan dan penindakan hukumnya itu harus tegas. Tidak lihat rupiah, tidak lihat dolar. Itu ketegasan yang utama itu. Yang terakhir saya bilang, yang kasus truk diambil itu gimana kasusnya? Dipidanakan atau dideportasi? Lanjutan ini nggak jelas juga kan. Kalau ngambil mobil dia langsung dideportasi, nyaman juga. Tapi kalau ke orang kita ngambil mobil langsung dipidanakan, itu kelanjutannya bagaimana yang kayak begitu? Mereka berbuat pidana, kita nggak tahu juga kan tindakannya gimana kelanjutannya. Iya, kelanjutannya nggak jelas juga. Itu dideportasi, mantap juga. Dia habis ngambil, pidananya lepas, langsung dibawa pulang dia. Jadi ya itu, kita cuma pertanyakan yang kasus terakhir itu bagaimana kelanjutannya, dipidanakan atau dideportasi saja. Kembali lagi, ketegasan hukum dan penegakan hukum di negara kita ini harus tegas, begitu saja. Kalau saya lihat memang hukum kita kurang tegas untuk turis-turis bule. Apalagi seperti kemarin turis truk merusak sarana jalan tol. Akan tetapi itu semua balik lagi tergantung masyarakatnya kita juga. Seperti saya pernah ke Bali. Mereka itu warga itu Indonesia itu ya kita warga di Bali ya. Seperti kalau bule-bule itu disanjung-sanjung gitu. Seperti mendewa-dewakan mereka. Oh kalau bule, wah pasti mungkin duitnya banyak lah. Tapi kalau kita orang lokal, ya biasa aja, kayak nggak peduli. Tapi kalau bule lebih disanjung-sanjung. Nah, karena kita mendewa-dewa mereka, ya mereka juga kita nggak ada masalah lah. Pokoknya apapun kita pasti dikasih. Seperti itu kejadiannya. Kalau menurut saya seperti kalau sudah sampai kriminal begitu ya deportasi aja, nggak ada jelas langsung di blacklist. Kenapa turis itu menganggap hukum kita itu rendah? Karena bangsa kita ini sudah mendunia ya. Hukum di negara ini bisa diperjualbelikan. Kita negara kalau nggak nomor 1, nomor 2 terkorup di dunia. Sehingga tidak mengherankan kalau tamu yang datang ke sini menganggap semua itu bisa dinilai dari uang. Begitu juga misalnya kita kalau ke Afrika mungkin menganggap rendah mereka karena tingkat korupsinya ya bisa dibayar dengan uang. Kalau kita marah, ngumpat-ngumpat kepada mereka itu nggak ada gunanya. Kita usir mereka pun sangat disayangkan. Karena semua itu kembali kepada kita sendiri, hukum kita sendiri. Moral bangsa ini memang sudah dinilai bangsa lain itu begitu rendah. Saya kira itu aja. Kalau lihat orang bule itu kayaknya hormat, betul nggak? Iya. Terus kalau lihat orang Timur Tengah, waduh dipuja-puji gitu kan. Kita lihat aja kasus yang di daerah Puncak Cipanas itu kan ada sampai orang Timur Tengah semua kawin kontrak di sono gitu kan. Itu kan itu juga semuanya kan melanggar aturan. Jadi ya itulah mental kita nih memang harus diperbaiki, udah hancur total ini gitu. Gitu aja. Saya kurang tahu ya apakah aparat polisi di sana kurang atau gimana. Mungkin ada ide juga ya kayak Pak Ahok gitu ya bikin CCTV gitu loh. Karena Bali kan pernah kena bom juga kan, bom Bali gitu kan. Jadi kalau ada CCTV yang di tempat-tempat strategis itu kan membantu juga. Jadi ada pengawasan juga, meskipun mungkin kalau orangnya
nggak cukup gitu ya polisinya ya. Ya tapi ada CCTV itu bisa membantu. Jadi kalau terjadi apa-apa itu ada bukti gitu loh. Dan kalau ada CCTV orang cenderung berhati-hati gitu ya kan, wah ada CCTV nih, saya takut nih kalau melanggar bisa dicari kan. Nah gitu. Nah mungkin ditambah dengan AI dia bisa scan muka gitu, oh ini namanya siapa, ketahuan gitu. Nah itu mungkin dari sisi teknologi dan sebagainya. Ya mungkin itu aja, karena menurut saya sih Bali penting sih ada CCTV lebih banyak gitu. Oke, makasih. Gini, ini prinsipal sekali ya menurut saya. Overall pemerintahan kita ini tidak tegas dalam penegakan hukum ya, seolah-olah bule-bule datang bawa duit kita mesti menghamba begitu ya. Nggak cuma pejabat di daerah, di pusat juga sama aja. Jadi seolah itu karena kita tuh tidak mengerjakan PR kita dengan baik ya, segala hal seolah-olah kejar angka ya, ayo masuk, terus tercatat oh pertumbuhannya 6%, 7%, padahal cuma 5 ya sekitar. Itu udah prestasi. Padahal kita lihat sekarang investasi nggak ada yang nyangkut di Indonesia, semua ke Vietnam dan Malaysia. Itu kenapa tuh? Bukan Pak Luhut ini dengan gagah berani, apa sih kita nggak bisa? Ya buktinya siapa yang mau datang? Itu inti masalahnya. Jadi kita ini seolah-olah mengejar uang kecil, tapi tidak mengerjakan fundamental ekonomi, hukum. Hukum ini penting sekali. Asing itu kalau mau masuk, ya model-model begitulah yang Rusia, Ukraina datang buka bisnis yang kecil-kecilan di situ, tapi merusakkan. Mereka tahu bahwa kalau ditangkap polisi bisa disogok. Dan selesai masalah, mereka dapat duit, gitu loh. Tapi secara overall yang besar itu nggak ada yang mau datang, karena ya gitu. Pemerintahan pusat juga bisa ngatur-ngatur ya, undang-undangnya dibelok-belokin. Jadi trust itu nggak timbul dari situ. Jadi bahaya sekali kita. Ini sebenarnya suatu tempat di Bali, mobil di Bali, itu kan tergantung kebiasaan atau bupatinya atau gubernur ya kan. Ya kan ada istiadat ditegakkan aja, apa susah sih ya. Cuma kita nggak tahu deh, di hukum di negara kita tuh amburadul, apalagi Bali ya nggak Jakarta Pusat ya gitu. Nah, kita punya hukum, istilahnya kita kan banggain bahwa Indonesia hebat seperti Amerika ya, demokrasinya bebas. Ya kita Amerika yang kacau kan. Ya senjatanya nembak rakyat sendiri, nembak orang lain. Nah gitulah. Jadi mungkin kita tiru ya. Yang lebih enak dah. Yang penting hukum tidak amburadul, jadi hidup lebih enak. Korupsi bisa dilepas, bisa diremisi. Jadi buat salah bisa maaf, ya enggak. Udah KPK korupsi berjamaah minta maaf. Mungkin bangsa kita lebih senang gitu kali. Kalau Singapura nggak mau. Ya mungkin bangsa kita banyak diru sama Amerika ya. Bikin kacau dunia, jadi preman dunia, ya gitulah. Itu mungkin tiruannya kali. Iya, kalau menurut pandangan saya ini lebih kepada keamanan nasional ya Pak. Dan situ banyak yang juga mengusulkan bahwa hukum Indonesia ini memang harus dibentuk sebagaimana mestinya. Jadi leader itu punya prinsip profesionalitas yang harus dijaga, kode etik itu. Artinya dari semua struktur keamanan ada lapisan-lapisan yang memang harus diperhatikan. Seperti seumpamanya ada gardu PLN atau Telkom yang di luar kewenangan keamanan nasional itu sendiri. Seperti kemarin ada hacker segala macam merusak data jaringan, kan itu salah satu pengawasan yang kurang sesuai di dalam nasional kita ini. Arti daripada melindungi aset negara maupun warga negaranya sendiri. Artinya inilah legalitas kewibawaan bangsa kita ini harus diperhatikan betul. Jangan kita seperti anak-anak, sifat kita itu seolah-olah acuh tak acuh, tapi mau fulus. Orang Arab aja Pak datang ke Indonesia itu akalnya Abu Nawas.
kita memberi penyuluhan aja pun kita perlu pelatihan khusus untuk menanganinya. Seperti saya waktu itu parkir di pertigaan, ini macet total, tapi dia begitu mudahnya dan saya terhipnotis dengan mudah. Emergensi, ya saya kasih lewat di jalan. Sementara apa? Saya perhatikan, saya pikirkan kemudian di dalam gak ada siapa-siapa dan arti kepentingan dia diutamakan juga. Artinya kan dia juga menyalahi aturan. Inilah yang harus kita perhatikan, Mbak. Ini ya, kalau boleh saya membahas itu secara holistik ya. Jadi artinya gini, sebenarnya hukum kita itu buruk banget. Sebenarnya Bali itu zaman saya masih kayaknya SMA deh. Remaja. Saya tuh tergiur ke ke Hawaii ya. Saya pikir cakep gimana gitu ya. Saya ke Hawaii, dolan ke Hawaii. Ternyata Bali sama aja gitu loh. Nah, ini yang mau saya katakan adalah sebenarnya Bali itu cantik, Bali itu bisa terkenal itu nggak heran karena bagus tempatnya. Tapi kita ini terlena oleh kekayaan kita. Artinya gini, seperti Amerika merasa negara paling top, paling cerdas, paling maju, paling berkuasa di dunia. Sehingga mereka kan tidak membangun apapun. Dalam waktu terakhir 30 tahun dikalahkan oleh China, marah, China dihalangi. Nah, ini sama aja. Kita di Bali itu sebenarnya, kita sekarang bicara Bali aja dulu ya. Bali itu bagus banget, tapi sudah berapa tahun Bali itu tidak pernah diurusi. Misalnya sampah, ada nggak sampah yang benar? Sampah yang benar, yang dikelola benar oleh Bali, itu bukan Bali yang mengelola, tapi LSM bule lagi ya. 1, 2, kepala daerahnya terima uang kemana aja. Bukankah kalau Hawaii bisa eksis atau bisa dijual dengan harga mahal, apa Bali tidak bisa? Bisa kok. Buktinya tuh saya yang ke Bali, ke Hawaii itu kecelek, ngeliat alah ternyata kayak gini doang gitu ya. Ya mending rumah gua aja gitu ya kan. Nah, ini pun juga kayak gitu. Bali itu yang diurusin apanya aja, nggak diurusin apa-apanya. Bung Anto, kotor semua, macet dan kotor itu sudah berapa lama? 10 tahunan lebih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bali itu juga tidak direhabilitasi atau dibenerin karena dengan adanya begitu banyak turis yang datang seharusnya dibenerin. Tapi yang ada tahu apa? Saya nggak ngerti izinnya dari mana, oke? Orang Australia itu banyak yang beli rumah di Bali. Dan rumah-rumah itu semuanya dibuat villa-villa untuk kita-kita nginap. Gimana? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Itu udah lama. 1, 2, baru ini rame dan viral di media sosial. Orang Rusia sama orang Ukraine bawa duit bangun di Bali, bangun hotel, bangun pokoknya perkampungan, satu perkampungan, beli tanah. Itu izinnya dari mana? Bukankah kita itu tidak mengizinkan asing untuk investasi beli tanah untuk, maksudnya untuk pribadi gitu ya maksud saya ya. Tapi boleh investasi kalau itu ada izinnya dan tanah itu nggak boleh hak milik lah, tanah itu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Atau kita kalau beli rumah boleh, tapi apartemen kan izinnya seperti itu.
Tapi buktinya di Bali itu rame sampai orang-orang tuh udah pada teriak-teriak. Ada nggak yang rame-rame? Nggak ada. Terus U20 yang lalu dibatalin juga di Bali, juga termasuk di Solo. Itu berapa banyak ruginya? Kenapa? Karena ulah elit politik kita juga sendiri kan. Nah, pertanyaan saya balik lagi. Apakah bukan karena hukum dijajah oleh politik kita? Apakah bukan penjajah kita itu sebenarnya adalah elit politik kita sendiri? Justru karena carut-marutnya negeri ini itu karena tidak diurusin. Sama seperti halnya sekarang di Amerika. Tahu nggak kalau ada negara yang kulit hitam itu Afrika. Sekarang melarang orang Amerika yang tidak memiliki izin untuk tinggal diusir keluar. Itu sudah sekarang jelas-jelas terang-terangan melakukan hal tersebut. Meksiko. Di Meksiko juga seperti itu. Presidennya marah-marah dan mengusir mereka seperti itu. Terus di UK, di EU, Eropa ya, Eropa semua pada demo untuk melawan NATO karena NATO mensuplai Ukraine peralatan perang untuk memerangi Rusia. Lah hal-hal seperti ini sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu kan. Terus Ursula yang presidennya UI ya, EU itu Ursula von der Leyen itu juga terlibat AstraZeneca waktu vaksin COVID kayak gitu-gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, mereka seenaknya sendiri terus menjajah negara lain, tapi kita mau dijajah. Kan itu ceritanya. Kenapa kok saya katakan kita mau dijajah? Sadis banget. Ya, karena kita mempersilahkan atau kita merusak hukum kita sendiri. Contoh yang baru ini terjadi di Kompas juga ada. Tempat TNI ditempati motor curian 115 atau berapa motor curian dan 50 sekian mobil curian. Gimana Bung Anto? Gimana hukum kita tuh gimana sebenarnya? Lah gini-gini nggak sadar ya elit politik yang membuat undang-undang, yang melakukan gerakan apapun terserah. Terus termasuk juga yang lagi diperiksa oleh KPK teriak maling yang katanya dia di HP-nya dirampas dan sebagainya, padahal itu ada surat izinnya ada dan semuanya ada, ditantang oleh KPK, nanti akan dibuka di sidang rekaman daripada kalau dia dibentak-bentak. Lah hal seperti ini racun kan? Ini siapa? Elit politik kan? Nah, kalau sekarang negara kita dirusak oleh kita sendiri, bagaimana, saya bertanya, bagaimana caranya polisi-polisi yang gajinya mungkin cuma 15 juta mau nggak merusak diri sendiri? Namanya juga duit kan? Namanya juga duit, semua orang mau duit, nggak ada yang nggak mau duit. Terus yang merusak sebenarnya yang ngasih contoh siapa? Elit politik kita kan? Makasih. Ya ini tuh jujur ya, ini masalah turis asing yang di Bali. Ini dari kapan hari setelah pandemik ya, itu memang selalu gaduh itu. Ya pertama-tama hukum kita tuh yang harusnya diperbaiki lah, satu itu. Kedua harus dikasih pembinaan juga itu terhadap turis-turis asing itu yang nggak benar itu. Cuman ya gitulah, kita punya negara mau gimana, harusnya dipertegas aja gitu. Ya ambil contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh lah, kayak di Jepang. Di Jepang sekarang kota Kyoto aja sekarang dinobatkan sebagai kota overtourism karena saking banyaknya turis asing di mana-mana. Akhirnya kena tindakan pemerintahnya apa selanjutnya? Mereka dibuatkan aturan, dibatasin. Misalkan tempat wisata yang paling utama di mana-mana dibatasin mereka. Ada kuotanya gitu ya. Ada kuotanya gitu. Ataupun juga kayak misalkan ambil contoh ya, kayak di daerah distrik mana gitu,
di sana juga mereka juga akhirnya ditutup. Karena apa? Di sana juga pernah kayak misalkan situs-situs sejarah mereka di sana, kayak bangunan-bangunan ada yang divandalisme, ada yang dirusak. Makanya pasti ya di sana kan pasti gerem dong. Akhirnya ya pemerintah setempat sana dibuatkan aturan, terpaksa harus ditegesin. Ya sama halnya di Bali, harusnya juga gitu, ikutin di sana punya aturan sana gitu, ditegesin juga harusnya. Biar ya istilahnya ya harusnya turis di asing sana juga harusnya gimana lah. Ya nggak tahu gimana di sana pemerintah, tindakan pemerintah gimana lah. Terima kasih. Saya punya pengalaman terhadap orang bule yang kurang sopan. Jadi saya pernah menuju satu tempat naik bis. Di dalam bis itu orang-orang bule, hampir 10 orang lebih. Dengan tidak sopannya mereka, kaki naik di atas standar tempat duduk. Dengan tegas-tegasnya saya katakan, ini negara saya, harus ada sopan santun. Duduknya juga ada aturan mainnya. Jadi maksud saya begini, Bu, pemerintah daerah tersebut harus disiplin dan tegak lurus terhadap peraturan. Jadi benar-benar harus kita tegakkan, jangan dibiarkan, Bu, jadi kebiasaan nanti mereka itu. Itu pengalaman saya di dalam bis. Akhirnya mereka sopan. Saya suruh turun kakinya. Kalau enggak kamu turunkan kakimu, saya keluarkan kau dari bis ini. Ya. Dengan sopannya mereka nurunin kakinya. Jadi artinya adalah perlu penegakan peraturan yang tegas di daerah tersebut gitu. Iya. Gitu aja, Bu. Itu saran saya. Terima kasih Pak Effendi. Sehat selalu. Terima kasih banyak kepada mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Nena Amelia.